Selamat datang. Kali ini kita mau coba bikin semacam blueprint buat pikiran kita. Kita bakal ngupas tuntas kenapa sih orang-orang yang jago banget ngebangun sesuatu di dunia luar seringnya malah kewalahan buat ngebangun ketenangan di dalam diri mereka sendiri. Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa begini? Di satu sisi, Anda tuh jago banget, bisa ngerancang sistem yang super rumit, mimpin proyek gede, atau ngelihat solusi yang orang lain nggak kepikiran sama sekali. Tapi, di sisi lain, ada suara kecil di kepala yang ngeganggu terus, yang bilang, kayaknya ada yang salah deh sama diri gue. Nah, ini dia paradoks yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai satu arketipe deh. Sebut aja sang arsitek atau sang dalang. Mereka ini tuh para jenius strategi. Coba deh bayangin, CEO, insinyur-insinyur hebat, atau perencana ulung. Pokoknya orang-orang yang bisa ngelihat the big picture dan semua detail kecil yang bergerak di dalamnya. Dan disinilah kontrasnya kelihatan banget. Di luar, mereka itu builder, pembangun sejati. Bikin struktur, perusahaan, rencana yang kokoh banget. Tapi di dalam, fondasi diri mereka sendiri rasanya kayak mau ambruk. Ada kritikus internal yang nggak pernah berhenti bisikin kalau mereka itu gagal. Nggak peduli seberapa banyak pun piala kesuksesan yang udah mereka kumpulin. Nah, ternyata perasaan rusak ini tuh bukan sekedar bad mood biasa. Ini tuh pola pikir yang punya struktur, semacam glitch di sistem kognitif kita. Yuk coba kita zoom in, kita lihat kode di balik masalah ini. Nama teknisnya itu Nephi Loop. Gini deh, bayangin pikiran Anda tuh kayak kejebak di ruang gema. Intuisi introvert atau Ni, yang tugasnya ngelihat pola dan kemungkinan di masa depan, tiba-tiba ngasih ide negatif. Terus, perasaan introvert atau V yang jadi kompas nilai pribadi Anda langsung ngecap ide itu sebagai kebenaran mutlak. Oh, ini benar, katanya. Nggak ada data dari luar yang masuk buat ngecek fakta. Jadinya kayak rapat internal di kepala Anda, di mana semua orang setuju sama kesimpulan paling buruk yang mungkin ada. Jadi siklusnya tuh kayak gini. Pertama, intuisi Anda, nih, mulai ngebayangin skenario paling buruk di masa depan. Gimana kalau gagal? Kedua, perasaan Anda, V, langsung nyamber dan bilang, wah ini pasti bener soal siapa diri gue. Dan ini bagian paling bahayanya. Yang ketiga, logika objektif Anda, T, satu-satunya bagian yang bisa ngerem dan bilang, tunggu dulu, buktinya mana, justru dimatiin, bener-bener di-bypass. Akhirnya, Anda kejebak, percaya sama cerita karangan sendiri tanpa bukti apa-apa. Dan hasil akhirnya, ya ini, kritik diri yang super beracun. Bukannya bilang, oke, strategi ini gagal, kita coba cara lain. Loop ini bikin Anda mikir, saya yang gagal. Bedanya jauh banget kan? Yang satu bikin kita jadi lebih baik, mendorong kita buat bereksperimen lagi. Yang satunya lagi, cuma bikin kita malu dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi, gimana kalau premis utamanya bahwa Anda itu dasarnya rusak ternyata salah besar? Nah, ini dia titik baliknya. Kita coba temuin lagi cetak biru asli diri kita. Ada kutipan kuno yang dalam banget maknanya. Baik penyakit maupun obatnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Buat sang arsitek, penyakitnya itu adalah keyakinan bahwa desain inti mereka itu cacat. Padahal, masalahnya bukan di cetak biru aslinya, tapi di kacamata berkabut yang mereka pakai buat ngeliat diri sendiri. Konsep fitrah ini nawarin cara pandang yang radikal banget. Intinya, sistem inti Anda itu nggak rusak. Anda itu diciptakan dengan cetak biru ilahi yang murni. Jadi, Nephi Loop itu cuma bug di software, bukan kerusakan di hardware. Ini beda banget loh sama ide dosa asal di mana manusia dianggap lahir cacat. Konsep fitrah justru kebalikannya. Pengaturan pabrik kita itu sempurna. Jadi, kalau ini cuma bug software, gimana dong cara kita ngelakuin force restart pas sistem lagi ngehang? Tenang, ada protokol darurat yang bisa kita pakai buat meribut pikiran kita. Secara biologis, glitch ini ada namanya, pembajakan limbik atau limbic hijack. Coba bayangin deh, otak emosional Anda itu ngebajak ruang kontrol di kepala dan langsung matiin saklar ke otak logis. Nah, pas ini terjadi, Anda nggak bisa tuh bernegosiasi atau pakai nalar buat keluar dari situ. Mencoba mikir jernih pas lagi dibajak secara limbik, itu sama aja kayak nyoba ngirim email pas laptop Anda mati total. Mustahil. Karena masalahnya fisik, solusinya juga harus fisik. Nggak bisa cuma dipikirin. Pertama, pernafasan taktis atau box breathing. Pola napas yang pelan dan teratur ini ngirim sinyal ke otak, kita aman kok. Ini langsung nenangin sistem saraf. Kedua, kejutan dingin. Coba deh basuh muka pakai air dingin. Ini bakal memicu refleks menyelam mamalia yang secara instan ngelambatin detak jantung dan ngalihin darah balik ke otak.
Ini tuh kayak tombol reset biologis buat ngembalin logika Anda biar online lagi. Nah, setelah kondisi daruratnya lewat, barulah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai, yaitu bergeser dari yang tadinya cuma sibuk ngurusin sistem internal sendiri, jadi fokus membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Jalan ke depannya ini tuh semacam evolusi. Dimulai dari dalam, dengan menguasai sistem internal Anda sendiri, terus bergerak keluar, belajar buat nyambung sama orang lain secara lebih tulus, lebih otentik. Dan puncaknya adalah saat Anda pakai bakat luar biasa Anda buat merancang sistem. Bukan lagi buat kepentingan diri sendiri, tapi buat ngebangun jembatan, buat ninggalin warisan yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi, ini dia intinya. Waktu Anda sadar kalau cetak biru internal Anda itu utuh dan Anda punya alat buat merawatnya, permainannya langsung berubah total. Anda bukan lagi seorang mekanik yang panik benerin mesin rusak, Anda kembali jadi sang arsitek dengan kanvas kosong di hadapan Anda. Nah, pertanyaannya sekarang, sistem seperti apa yang akan dibangun oleh hidup Anda?